Salam, salam bahagia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya hendak sharing pengalaman kehidupan saya tentang manusia. Tuhan telah mencipta manusia sebagai makhluk yang mulia. Tuhan mencipta manusia segambar serupa secitra Tuhan sendiri. Manusia dicipta Tuhan seperti Tuhan sendiri. Ada di dalam Mazmur, juga di kitab Kejadian. Oleh karena itu, manusia dicipta memiliki hati dan perasaan, sehingga manusia dapat menyembah Tuhan dengan hati, dengan rasa yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Manusia dicipta Tuhan memiliki kehendak bebas. Di sisi lain, memang Tuhan sudah menyampaikan kepada manusia apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Apa-apa saja yang boleh dilakukan agar manusia tetap bisa bersama Tuhan dengan kebahagiaan surgawi. Dan apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan. Karena jika dilakukan akan berpisah dengan Tuhan dan manusia akan mati. Mengapa Tuhan menyampaikan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia? Karena sebelumnya sudah ada kuasa gelap, Satan, Lucifer, iblis yang sudah jatuh ke dalam dosa karena melawan Tuhan. Sehingga Tuhan menyampaikan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia agar aman, damai, sentosa bersama Tuhan di Taman Eden. Manusia yang memiliki kehendak bebas boleh melakukan apa saja dengan konsekuensi. Jadi, jika manusia melakukan apa yang baik dan menjadi perkenan Tuhan, maka manusia akan aman, selamat, damai, sentosa. Tetapi jika manusia melakukan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan, akan mati, akan berdosa, dan kemudian mengalami kutuk penderitaan. Jadi saudara-saudaraku, kemudian ternyata manusia memilih untuk ingkar janji, untuk juga melanggar perintah Tuhan, dan ringkasnya manusia jatuh dalam dosa, mendapatkan kutuk, dan harus mati karena dosa-dosanya. Tetapi sungguh bahwa Tuhan Maha Panjang Sabar, saudara-saudaraku. Tuhan Maha Panjang Sabar, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengampun. Karena mengapa Tuhan Maha Panjang Sabar? Karena begitu maha besar kasih Tuhan, sehingga Tuhan berkeinginan manusia tidak binasa, tetapi dapat selamat. Tetapi kadang-kadang dan sering terjadi, Maha Panjang Sabar Tuhan justru digunakan oleh manusia untuk melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, di masa sekarang ini, Tuhan memang panjang sabar dan tidak memaksa, tetapi dengan lembut mengetok pintu hati manusia. Apakah manusia mau membuka pintu hatinya, sehingga Tuhan berkuasa atas hidup manusia untuk menuntun, memimpin, membimbing langkah hidup manusia, agar manusia dapat hidup dalam Tuhan dan selamat. Jadi Tuhan tidak memaksa, tetapi dengan lembut mengetok pintu, apakah manusia mau membuka pintu hatinya, dan memberi kesempatan kepada Tuhan untuk sungguh-sungguh bersemayam, berkuasa atas hidup manusia. Tetapi pada kenyataannya, manusia dengan kehendak bebasnya
kemudian melakukan sesuai dengan keinginannya sendiri. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kemudian menjadi sombong, menjadi angkuh, kemudian hidupnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Di sisi lain, manusia di dalam hidupnya ada yang hidup setengah-setengah, saudara-saudaraku. Hidup suam-suam kuku. Banyak orang yang bisa seolah-olah nampak baik. Di hadapan manusia kelihatan baik, kelihatan rohani, kelihatan suci, menutupi hal-hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan tahu. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan. Tuhan memang panjang sabar, tetapi jangan sampai kesabaran Tuhan kita pakai untuk hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita hidup setengah-setengah dalam Tuhan. Kita hidup suam-suam kuku. Kita bisa untuk kelihatan baik di hadapan manusia. Kita bisa menutupi kesalahan dan dosa-dosa kita, perbuatan jahat, perbuatan buruk kita. Tetapi Tuhan tahu. Memang Tuhan tidak langsung menghukum saudara-saudaraku. Sekali lagi, karena Tuhan Maha Panjang Sabar, Maha Kasih dan Pengampun. Selama masih ada di dunia ini, kita masih ada kesempatan untuk sungguh-sungguh bertobat, saudara-saudaraku. Untuk sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan. Maka Tuhan sungguh-sungguh Maha Panjang Sabar. Seperti anak yang hilang, anak bungsu, yang begitu ingin melakukan kehendak bebasnya, menjual setengah warisannya, dan akhirnya habis, menderita, dan kemudian penuh kekotoran. Tetapi Tuhan Maha Panjang Sabar. Ketika anak bungsu tersebut, anak hilang tersebut datang kepada Tuhan, Tuhan menghampiri, memeluk. Padahal waktu itu anak bungsu masih kotor dan mohon maaf, bau. Tapi Tuhan Maha Kasih langsung memeluk dan bahkan pesta. Demikian pula perempuan yang berzina, Zakius, penjahat yang di kayu salib, Daud yang pernah berzina, mengambil istri orang, kemudian membunuh suaminya, Uria, dan kemudian mengambil Batseba. Tuhan tetap mengasihinya. Tetapi ingat saudara-saudaraku, bahwa kita akan menuai apa yang kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, marilah saat ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa Maha Panjang Sabar Tuhan adalah karena Tuhan Maha Kasih, dengan maksud, dengan harapan kita semua menyadari dan kemudian hidup dalam Tuhan. Bukan justru untuk kesempatan bagi kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemudian kita hidup setengah-setengah. Setengah kita kelihatan rohani, kelihatan baik, hidup bergereja, beribadah, hidup layanan. Tapi setengahnya kita hidup dalam kedagingan, dalam keinginan mata, dalam keangkuhan hidup. Kita hidup duniawi. Kemudian kita suam-suam kuku. Jadi kita kelihatan baik di hadapan manusia. Tetapi sebenarnya kita seperti makam, seperti kuburan yang sungguh indah, dipasang nisan dengan hiasan-hiasan yang indah. Tapi di dalam hati kita penuh dengan kejahatan, penuh dengan kekotoran. Tuhan tidak berkenan. Tetapi mumpung masih kita hidup di dunia ini, maka marilah kita sungguh-sungguh panjang sabar Tuhan ini kita gunakan untuk hidup taat dan setia kepada Tuhan, untuk hidup kudus, untuk hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kedagingan. Dan kita justru condong untuk ikut dengan kegelapan. Jadi marilah kesempatan kita masih hidup ini, kita sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Kita hidup taat dan setia atas perintah-perintah Tuhan, kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Kita hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Kita jangan main-main dengan Tuhan. Jangan mempermainkan Tuhan.
Karena ketika kita dipanggil Tuhan, kita sudah tidak ada kesempatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam, salam bahagia, Tuhan memberkati.